Market analisis 1 Februari 2023 dan hari yang menegangkan karena sangat volatile kemungkinan kita akan lihat dari pergerakan market karena akan diawali dengan data ekonomi yang cukup penting juga melanjutkannya adalah dengan keputusan suku bunga FOMC di pertengahan atau dini hari nanti. Seperti biasa penggerak sentimen market masih tertuju kepada China, aktivitas yang mereka lakukan setelah wacana reopening yang akhirnya berjalan lancar. Menurut mereka seperti itu. Namun kita belum tahu apakah ada update yang terbaru terkait dengan lonjakan kasus COVID pasca libur Imlek apa tidak. Kemudian ada kekhawatiran resesi yang dikorelasikan dengan kebijakan suku bunga yang dianggap cukup ketat atau moneter ketat. Jadi kemungkinan inilah yang menjadi faktor kekhawatiran resesi. Nanti malam, FOMC diharapkan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Dan skenario itulah yang akan kita bahas salah satunya untuk malam ini. Brexit update, proposal Irlandia Utara akhirnya disetujui dan Inggris dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan tentang kepabeanan. Hal ini akan membuka jalan bagi perselisihan tentang Irlandia Utara pasca Brexit yang sempat tertunda terkatung-katung beberapa tahun terakhir. Brussels sendiri menerima proposal yang akan menghindari pemeriksaan barang tujuan ke Irlandia Utara. Dan ini merupakan pertama kalinya pengadilan Eropa dapat memutuskan masalah yang berkaitan dengan provinsi hanya jika sebuah kasus tersebut dirujuk dari pengadilan Irlandia Utara. Awalnya bagian kesepakatan ini akan diumumkan di bulan Desember yang lalu, tapi kemudian ditarik kembali karena beberapa alasan. Dan 3 negara sepakati batasi ekspor ke China. Pejabat Amerika mengakui ada kesepakatan antara Jepang, Amerika, dan juga Belanda untuk mengekang ekspor alat pembuat chip ke China. Wakil Sekretaris Departemen Perdagangan Don Graves menolak untuk membuka lebih lanjut tentang kesepakatan tersebut. Dan AS sendiri menyertakan Belanda dan Jepang dalam kesepakatan tersebut karena keduanya merupakan home base bagi pembangkit tenaga pembuatan chip yaitu ASML dan juga Tokyo Electron. Dan inilah jelang rilis data crude oil inventory nanti malam, data swasta menunjukkan justru ada peningkatan jauh lebih besar dengan angka 6,33 juta dibandingkan ekspektasi minus 1 juta. Dan ini jauh lebih besar dari apa yang diharapkan. Belum tentu akan sama dengan apa yang akan dirilis dari data survei pemerintah sendiri. Nanti malam di jam 22.30, EIA akan merilis crude oil stocks change yang diperkirakan kurang lebih akan mengalami penurunan 0,37 juta dari previous 0,53. Dan sementara itu gasoline kemungkinan akan diperkirakan juga turun 1,4 juta dari previousnya 1,7 juta. Sementara untuk OPEC Plus virtual meeting kemungkinan akan diadakan sekitar 2 Februari dan itu berpotensi tidak mengalami perubahan, artinya mereka masih tetap menunggu terkait dengan tingkat permintaan yang ada sampai saat ini. Ada 2 alasan menurut UBS dolar akan tertekan. Mereka menilai meskipun nantinya ada periode penguatan bagi US dollar, tapi hal tersebut hanya berlaku singkat dan trennya cenderung turun. Alasan pertama yaitu terkait dengan Fed yang dikatakan semakin dekat dengan akhir dari siklus kenaikan suku bunga. Dikarenakan pasar sampai saat ini berpikir bahwa Fed akan mendekati atau hanya percokol di 5% saja. Itu berarti terminal rates di 5% atau mungkin mendekati 5%. Penyebabnya adalah inflasi Amerika yang turun lebih cepat di paruh pertama. Lalu kemudian alasan yang kedua adalah diferensiasi imbal hasil tahun ini kecenderungannya kurang mendukung untuk penguatan US dollar. Demikian pula dikarenakan adanya prospek pertumbuhan yang jauh lebih baik di luar Amerika. Dan kira-kira apa yang harus diharapkan dari Fed malam ini? Setidaknya apa yang sempat kita rangkum dari awal pekan ini ternyata mendapati bahwa pasar sama sekali tidak mengantisipasi drama apapun seputar Powell ataupun keputusan suku bunga Fed. Itu artinya mereka berpegangan atau berpedoman kepada pernyataan-pernyataan para pejabat Fed di masa sebelum blackout period atau masa tenang yang juga berdasarkan dot plot Desember. Mereka menangkap sinyal kemungkinan perlambatan laju kenaikan suku bunga akan terjadi dan akan tetap dilanjutkan. Setelah sebelumnya di bulan Desember, Fed menaikkan hanya sekitar 50 basis poin dari sebelumnya 75 basis poin. 97% mengantisipasi kenaikan 25 basis poin, sementara hanya sebagian kecil saja yang mengharapkan 50 basis poin. Tapi hati-hati, melihat market pricing yang cukup besar, maka kami ingatkan Anda untuk berhati-hati karena jika Fed tidak sesuai jalurnya atau tidak sesuai dengan ekspektasi, pasar berpotensi akan berbalik dengan sangat drastis, terutama hal tersebut akan terlihat di pasar saham dan juga emas. Kemudian ini adalah data penting sebelum FOMC, ada ADP di sana di jam kurang lebih 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. ADP diperkirakan akan turun 170.000 dari previousnya 235.000. Jadi
Mungkin inilah yang membuat dolar akan berpotensi tertekan ya. Sementara untuk manufacturing PMI, saya lebih condong untuk memperhatikan ISM manufacturing PMI saja. Jadi kalau ternyata datanya dirilis sangat kuat, sangat lemah, itu akan mempengaruhi pergerakan. Artinya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya terkait dengan kalau misalkan data menguat, berarti itulah strong US dollar. Sementara sebaliknya, kalau weak, maka kemungkinan itu adalah pelemahan untuk US dollar. Dan tentunya puncaknya akan tertuju kepada FOMC statement dan juga interest rate decision yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point sehingga terminal rates dari 4,5 menjadi 4,75%. Ya, apakah Fed mungkin mengecewakan pasar? Ya, kita sudah membahas ini di live streaming hari Jumat dan juga hari Senin. Dan kita akan coba sedikit mengulas terkait dengan FOMC malam ini yang akan menghadirkan pengumuman. Jadi ekspektasinya 25 basis point itu berarti sudah diantisipasi dengan sangat besar. Inflasi pertimbangannya 6,5%, sementara proyeksi suku bunga berikutnya 25 di bulan Februari dan 25 di bulan Maret. Ini berarti less hawkish atau bisa dibilang bahkan semi dovish. Yang berarti pula bahwa seharusnya kasus yang standar akan mengakibatkan pelemahan di sisi US dollar. Kalau memang ternyata hal tersebut bisa terpenuhi, maka kita akan dapatkan pelemahan US dollar yang berarti juga emas, indeks saham, dan juga currency lain akan berpotensi mengalami kenaikan. Sebaliknya, kalau terjadi kejutan dengan kenaikan 50 basis point, maka hati-hati, itulah sinyal untuk strong US dollar. Itu sebabnya di jam 2 dini hari, begitu Fed mengumumkan suku bunganya, maka reaksi spontan yang akan terjadi adalah sesuai dengan kenaikan yang dilakukan. Apakah 25 basis point sesuai ekspektasi atau 50 basis point di atas ekspektasi. Dan berikut adalah skenario suku bunga Fed yang juga sudah sempat kami bahas di live streaming hari Senin kemarin. Ada 4 opsi di sini yang memungkinkan bisa saja terjadi. Artinya di sini kita bukan hanya dampak dari kenaikan suku bunganya, tapi juga pernyataan dari Powell. Ya, di jam 2.30 perhatikan apa yang akan disampaikan, statement-statement apa yang akan disampaikan. Perkiraan kami kalau memang ternyata total terminal rates-nya masih tetap berkisar 5,25 sampai 5,5% atau bahkan bisa lebih besar dengan asumsi bahwa itu adalah di luar dot plot, maka kemungkinan diperkirakan masih ada kenaikan di atas dot plot tersebut. Artinya masih ada kemungkinan 100 basis point dan itu akan mencerminkan penguatan US dollar sangat kuat sehingga akhirnya gold maupun indeks saham dan juga currency lain kecenderungannya akan berbalik dengan sangat drastis, penurunan sangat dalam. Sementara opsi yang kedua, kalau memang ternyata kenaikan suku bunga malam ini adalah 50 basis point, yang terpenting adalah apakah mereka akan menjaga sesuai dengan dot plot. Artinya masih ada peluang untuk 25 basis point di bulan Maret. Dengan kata lain berarti di sini opsinya adalah Powell cenderung less hawkish dalam pernyataannya, walaupun keputusan suku bunga hari ini adalah 50 basis point. Kalau hal tersebut yang terjadi, US dollar akan secara spontan mengalami kenaikan, tapi kemudian akan berbalik setelah adanya pernyataan dari Powell yang menegaskan less hawkish. Dan kemudian opsi yang ketiga, jika ternyata kenaikan suku bunga malam ini adalah 25 basis point, lalu kemudian masih tetap sesuai dot plot, berarti masih ada di bulan Maret dan juga bulan Mei, dengan total rates kemungkinan 5-5,25% juga masih tetap relatif standar, kemungkinan US dollar akan langsung bereaksi melemah. Kebalikan dari apa yang terjadi di opsi yang kedua tadi. Sehingga nantinya tetap kunci utamanya akan di pernyataan Powell. Sementara opsi yang keempat adalah hanya kenaikan 50 basis point total, artinya di Februari 25 basis point dan Maret 25 basis point. Dan hal tersebut akan mengakibatkan total terminal rates berhenti di 5%. 4,75 sampai 5%, sehingga inilah merupakan skenario yang paling less hawkish. Dan dengan demikian pula, responnya adalah langsung US dollar akan sangat melemah, sehingga kita akan dapatkan kenaikan yang kita perkirakan mungkin saja dalam opsi keempat ini, justru emas bisa mencapai level 2000. Ya, ini adalah skenario untuk emas sendiri. Kalau memang ternyata emas bisa sentuh 2000, asalkan memiliki syarat seperti demikian. Kita sudah bahas di hari Senin, jadi sesuai ekspektasi atau pasar sudah antisipasi ke pengumuman suku bunga. Kemungkinannya ini akan membuat emas hanya sentuh 2000, tapi kemungkinan tidak terlampau tinggi. Karena akhirnya mereka juga akan tetap was-was dengan data non-farm payroll. Lalu kemudian di sisi yang kanan, justru kita memperkirakan
Kalau ternyata Fed menaikkan suku bunga 25 basis point, lalu kemudian juga terbuka untuk 25 basis point di bulan berikutnya, dan akhirnya bertahan, artinya dengan kata lain mengakhiri siklus kenaikan suku bunga di bulan Maret, maka kemungkinan ini akan mendorong emas lebih tinggi di atas 2000. Ya, kita perkirakan mungkin lebih tinggi daripada 2010 ataupun 2015. Kemudian, skenario yang terburuk jika emas akan gagal sentuh 2000 kalau ternyata persyaratan ini terwujud. Jadi kalau di sisi kiri, jelas kejutan 50 basis point ditambah Fed sama sekali tidak mengisyaratkan mereka akan menghentikan jalur kenaikan suku bunga tersebut, maka potensi turun berpotensi terbuka kembali di bawah 1900 atau bahkan 1880. Sementara di sisi kanan masih ada harapan untuk emas tetap bangkit ke level 2000 dengan catatan kemungkinan mereka akan tetap memberikan sinyal tergantung dari data ekonomi berikutnya. Sehingga akhirnya semua akan berujung kepada non-farm payroll di akhir pekan. Kembali dengan outlook dari US dollar atau DXY, di grafik 4 kita kembali melihat jebakan sideways. Dalam beberapa minggu terakhir, ya kita lihat dia bergerak hanya di kisaran 102 sampai ke 101. Jadi kita masih anggap dia terjebak sideways, dan kita akan lihat ya potensinya apakah dia akan punya kesempatan untuk melonjak lebih tinggi ke level 103 atau justru turun lebih rendah di bawah 101. Semua tersebut tergantung dari Powell, tergantung juga dari kebijakan yang diusung oleh Federal Reserve. Dalam hal ini, kalau secara teknikal sangat berimbang. Kondisi sideways bisa saja pecah atas, pecah bawah. Jadi kita masih tetap harus menunggu wait and see, tapi sinyal awal kemungkinan diduga terkait dengan data ADP nanti malam. Bisa saja kita akan mendapatkan sinyal tersebut yang jauh lebih kuat kalau ternyata data ADP-nya cenderung lebih lemah. Sementara kalau kita lihat dari sisi daily chart, candlestick sepertinya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, berbalik lagi dengan posisi ya setelah dia tembus, kemudian dia pullback, dan itu adalah hal yang normal atau hal yang wajar. Sehingga dengan kondisi candlestick yang kemarin ditutup dengan shooting star, seharusnya confirm hari ini ditutup pula dengan bearish candle. Tapi lagi-lagi fundamental bisa saja mengacaukan sinyal dari technical tersebut meskipun mungkin saja bersifat sementara. Tapi hati-hati, dari fundamental saat ini keputusan suku bunga dan juga komentar dari Powell itu akan berakibat dengan potensi bullish jika berhasil tembus di atas 103.53. Tapi sebaliknya akan berpotensi sangat bearish, artinya melanjutkan penurunan di bawah level 101 kalau ternyata ya pernyataan Powell kecenderungannya less hawkish dan juga suku bunga sesuai dengan harapan dinaikkan hanya 25 basis point. Itu berarti lebih mendukung kepada posisi bearish. Sementara itu terakhir dari sisi US Treasury Yield, candlestick daily juga ditutup dengan bearish candle. Bahkan ini kecenderungannya adalah spinning tops, tapi dua spinning tops terakhir berarti ada isyarat juga untuk keletihan atau kelelahan dari apa yang terjadi sejak 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir tepatnya, kenaikan berpotensi dilawan dengan pola penurunan pada akhirnya. Itu pun dengan catatan kalau Fed ternyata less hawkish atau kenaikan suku bunga 25 basis point. Tapi kalau ternyata Powell dalam hal ini cenderung tetap hawkish, maka hati-hati dia juga bisa naik, bahkan mendobrak areal resisten berikutnya untuk menjangkau 3.9 atau bahkan lebih tinggi. Tapi yang kita harapkan tentunya skenario yang penurunan. Meskipun dalam hal ini penurunan mungkin saja akan berbenturan dengan kondisi support yang ada di bawahnya.